Yang pun enggak, Bang. Oh, kok suwe iki. Itu dilihat toh, Bang. Lah sedangkan Pak Jati itu suruh tanya, coba Mbak lah pakai gunungan. Aku tanya ke Mbak masih sugengnya, Bang. Apa gunungan kan? Ramudeng jadi, Mbak. Soalnya kan kalau Madura mungkin nggak tahu apa namanya ya, Bang. Kalau Pak Jati memang bilang gunungan. Jadi kita lihat gunungannya ini kebakar nggak? Ya. Kan alas-alas ada alas-alas itu, Pak ya. Kalau udah merah kebakar katanya udah mau ke atas nih, udah dekat katanya, Pak. Itu juga penasaran aku. Gunungan itu, Bongkar, Pak. Dibongkar. Gunungan ya ini Mas Nadi. Gitu. Netro Tirtomoyo. Nirto Tirtomoyo. Condro Tirtomoyo. Nah inilah kadang-kadang orang yang disebut indera keenam ini ya karena hati inilah kejernihan hati. Nah ini kadang-kadang mencerai. Ini Mas Andi. Nah, itu. Berarti letak gunungan ini ada sini, Pak ya? Nah itu. Ada yang bilang Condro Tirtomoyo. Tirtomoyo. Condro Tirtomoyo. Condro Tirtomoyo. Jadi kelihatan kayak wayang, kayak gunungan wayang itu, Pak ya? Bukan, Mas. Oh, bukan ya? Bukan. Kok? Nah, kalau gunungan wayang itulah waktu jejeran itu ngawali. Kenapa yang disimbolkan itu gunung. Gunung ini sampai lihat dari jauh. Bagus enggak? Bagus. Coba sampai naik ke gunung apa di sini? Ya alas. Nah itu. Menggos kalau naik. Ada harimau, ada apa? Batu. Iya, iya. Nah, itu. Jadi kalau kita itu ibaratnya itu sebagai pesemon aja. Kalau melihat orang itu jangan dari jauh atau dari luar. Lah, satu lagi, Pak. Ini mungkin yang terakhir nih. Kalau di Madura, Bang, kakekku, terus saudara nenek, itu mau meninggal itu ngomong, Bang. Sak jame loh. Loh itu kok bisa tahu kalau mau meninggal hari ini jam segini? Itu apa itu, Pak yo? Itu kalau bahasa ngaji itu ya disebut ilmu sajaratul ma'rifat. Artinya mengenal hidup sebelum datang kematian. Mengenal hidup sebelum datang kematian. Ya, itu ada yang bisikin atau gimana, Pak? Loh, enggak. Kok bisa tahu sak jame loh, Pak? Ya artinya dan pamit loh, Pak. Sudah diperlihatkan secara jelas di dalam dirinya sendiri. Nah makanya kenapa sih sampean kok ingin belajar di situ? Kalau kita ini melihat orang mati aja takut. Iya. Tapi sampai diperlihatkan kematian sampai sendiri. Yo, wah, males telang keris. Mending sholat terus aja. Bener. Iya nggak gampang loh yo. Kita bener-bener kasih tahu nanti malas kerja. Waduh kok aku mek karek 2 tahun. Wis tobat ae wis iki. Iya, Pak. Repot juga, Pak yo. Iya. Nah, makanya orang-orang dulu itu belajarnya itu dalam arti tidak ada suatu kecintaan masalah keduniawian. Masalah keduniawian itu disampingkan. Iya, benar. Nah, sekarang dalam kehidupan ya kita ini berusaha sampai jongkir balik kauman kok. Apalagi Iya, orang dulu memang duniawi memang benar-benar ditinggal. Nah, artinya tidak seberapa lah. Istilahnya jangan sampailah terjadi suatu penyakit itu yang disebut ubud dunia. Itu penyakitnya hati. Kecintaan
dunia. Dunia memang harta itu sebagai kelengkapan untuk perjalanan, sebagai untuk kesiapan. Andikan kita membutuhkan, kita sudah siap. Gitu. Kalau saya sendiri loh Mas Hamdi, kadang-kadang sulit itu kalau saya bicarakan. Oh saya ini bangun tidur pagi, buka pintu gereja, suara ada, makmu mati, itu saya bicara apa? Tapi kenyataan jam 5 terjadi. Saya ini poso bisu itu 1 hari, tidak berani bicara. Berat nanti kalau kita ini. Janganlah suatu membuka rahasianya Allah, karena rahasianya Allah ya rahasianya manusia. Rahasianya manusia, ya rahasianya Allah. Sama cuma pegang rahasia, tapi jangan saling membuka rahasia. Berarti membuka aib orang lain seperti halnya membuka aib Gusti Allah. Nah, itu loh. Nggak usah belajar-belajar ke situ. Yang penting bagaimana keris ini diperkenalkan supaya generasi ini mengenal budaya. Budaya keris. Betul, setuju banget ya. Memang bidangku ya. Nah, itu bukan masalah bidangnya Mas Hamdi. Gimana? Ya kita itu, ya semua itu harus diperkenalkan seni dan budaya. Bukan dalam bidang keris toh. Biar roda kehidupan berputar ya. Supaya keseimbangan yang menjadikan balan, supaya kehidupan itu bisa berputar gitu. Jangan sampai roda kehidupan itu berhenti. Iya. Bahaya. Berhenti bahaya, ya bahaya itu. Tapi memang di lelang kami itu Pak, OB-nya itu open bid-nya wani perih Pak. Loh iya. Wes saikhlasnya coroane ya Pak Yuni ya. Kadang untung, kadang rugi gitu loh. Tapi alhamdulillah kalau di global Pak, 1 bulan gitu ya, masih ada untung. Nah, cuma dalam arti keris ini kan mengandung secara filosofi. Ya artinya seni itu harus indah. Nah bagaimana yang tertulis di dalam filosofi keris ini? Nah ini suatu untuk pembelajaran pola cara berpikir. Iya benar Pak. Bagaimana kita menggunakan dengan secara kehalusan berpikir. Cuma segi dalam bahasa itu kan disebutkan. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u qawiyyu. Latif, sifatnya Allah halus. Bagaimana kita ini yang menjadikan satu kehalusan berpikir timbullah suatu ketenangan. Ketenangan akan menjadikan suatu kejernihan. Kalau kita sudah menjadikan suatu jernih berpikir, akan bisa melihat. Ini yang hak, ini yang batil. Iya. Kan gitu Mas. Iya benar. Atau ini yang salah, atau yang benar. Biibadi kelembutan hati. Nah ini sebenarnya bahasa Arab. Dengan empu-empu ini. Memberikan filosofi pembelajaran. Bagaimana untuk kita ini bisa berpikir dengan kecerdasan ini. Kecerdasan ini tanpa dilewatkan dengan kehalusan berpikir. Ketenangan. Tidak akan yang menjadikan suatu kecerdasan. Iya. Sepandai-pandai orang, coba saya tanya, pinter-pinter uang Mas Andi. Nek kena masalah jadi goblok apa? Jadi goblok. Goblok. Iya. Wong pangkat iki lho iki, wong pinter. Kena masalah goblok. Apa meneh kena masalah perselingkuhan. Bingung. Ambiar, Pak. Ambiar iku pisan. Nah, contohnya bi ibadi kelembutan hati, artinya sampai niki berjalan dengan kerendahan hati. Dengan kecil hati. Oh ini sebagai perjalanan untuk pembentukan mental. Makanya spiritual dan mental itu. Spiritual dan mental. Kalau mental kita itu baca. Nggak cengeng. Masalah apapun. Wong saya ini loh HP isinya wong sambat Mas Andi. Nggak ada sing datang terus bawa, Mbak ini saya punya uang ruang 2M gitu. Ya. Saya nggak bisa, nggak ada. Iya, nggak ada ya Pak. Nggak ada. Wah istri saya minggat.
Mungkin salah belinya ya, Bio. Iya. Beli HP enggak. Mungkin beli yang lain nggak kuat beli Mas Andi. Bukan salah beli. Di sini sambat ya sing masuk. Nah, makanya dengan kelembutan hati ini Mas Andi, ya rezuku. Rezeki jangan ikut campur, itu urusannya Allah. Rezeki jangan ikut campur. Allah yang mengatur. Allah yang memberikan. Tapi bagaimana kita ini dengan jalan pemikiran, dengan kehalusan, dengan kelembutan hati, untuk menciptakan jalannya rezeki. Jalannya rezeki, Pak. Nah, Nanti itu. otomatis tuh, Pak ya. Otomatis. Iya benar, Pak. Setuju. Ya. Mayasau kabilati dengan kebijaksanaan, dengan jiwa yang besar. Lelang sepi kok sambat saya. Iya kena bola, Pak. Kena bola, kena Natal, tahun baru. Tahun baru. Kok Yang sering bingung? lagi itu apa? Kalah operasional lah. Biasa itu dalam permainan itu. Yang sering itu tanggal tua, Bang. Bener, belum gajian. Dan saya ini perjalanan kehidupan saya sekarang, saya bongkar Mas Andi. Udah jelas. Oh saya lihat ditanya sama orang-orang, kemana Pak? Dinas. Dinas ya, Pak? Iya, udah sedih mulai genes. Ya parahnya tidak ada yang tertuju Mas Andi. Dinasnya di mana? Di Polsek katanya. Nah. Polseket. Wis kayak rokok mbek mangan nasi bungkus. Buyar Oh wis. jadi konsultan. Loh, aku nak konsultan. Aduh. Makanya sampai Mbak ini nggak mau loh BLT itu, Bi. Coba tanya alasan Mbak. Nah, BLT lo nggak mau dia. Saya ini sering diminta IKSK, Iya. diminta IKTP, KTP, benar. Pak. difoto. Ya. Tapi ujung-ujungnya nggak jebus BLT. Akhirnya sampai berapa kali saya ini. Udah, saya ambil sikap aja. BLT aja. Wih, BLT langsung, Mbak. Iya, Apa itu? bantuan langsung Cino. Jadi duitnya lebih gede katanya. Mbak. Iya, lebih BLT. gede. Itu. Ya tidak sosial. Kontannya kontan keras. Nah, itu. Bantuan langsung Cina. Nah. Langsung. Cepat langsung. BLT kan bantuan langsung tunai. Ini cepet langsung. Aduh. Ini senam perut ini. Pagi-pagi senam perut. Jadi saya kadang-kadang ditanyai sama orang, Dinas di mana? Dinsos. Dinsos di mana? Ya duduk manis di bawah pohon nunggu orang yang bersosial. Yaitu BLT. Dinsos. Dinas sosial. Ampun wis. Jadi pengalaman Mbak ini, waduh, keren banget pokoknya. Dari spiritual, dari laku urip. Bisa dikatakan laku urip itu, Mbak ya? Iya. Laku urip. Dulu saya ini Mas Abdi. Sampai ya dulu bekerja bagian pengiriman rumah-rumah orang Cina mati itu. Ah, ya itu, Mbak. Nah, itu. Saya ini paling seneng kalau dimarahi. Kalau dimarahin. Makin seneng saya. Karena dikasih bonus atau gimana, Pak? Enggak. Gimana, Pak? Kalau di jalan itu saya pukuli itu pecah semua Mas Abdi. Rumah-rumahan Iya. ya itu ya. Orangnya datang Kan dari marah. kertas itu, Pak. Iya, orangnya datang marah. Mas. Oh. Gimana ini kok sobek semua? Ini loh. Pak, kok ini dari apa? Dari kertas. Kertas. Saya mau apa? Beca. Beca. Apa ada jalan yang mulus? Iya. Ada kena geronjalan. Karena geronjalan Pecah. sobek-sobek sendiri, Pak ya. Ya nanti tolong diperbaiki Pak ya. Iya. Ya. Yang penting beres Bu. Oh. Nah. Jadi selesai semua saya tembel-tembel. Bayaran saya itu lebih banyak daripada ini Beca. beli es. Iya, benar. Kadang-kadang 15.000 itu sudah banyak Mas Andi. Iya. Kalau dulu saya ngirim itu ya apa? Iya. 3.000 satu set. Sampai saya ini disuruh dakongi. Dokong apa? Yaitu
Nyembayangi. Oh, menyembayangi. Iya. Dulu. Saya tanya sama orang ini. Bahasa koi apa Indiren? Koi aja Pak. Aduh, ono Cina Iren. Kok iya, Pak? Iya bahasa Cina. Oh, bahasa Cina. Iya. Hari didoain, Mbak ya? Iya. Pakai bahasa Cina. Bahasa Cina itu. Mbak sama Mandarin loh. Ya Yang Allah, penting ini. saya itu bekerja gitu aja, wes. Iya. Orang lain menilai saya ini. "Oh, kamu itu kok pakai sembahyang gitu. Urusan apa? Oh, saya bekerja. Iya. Saya enggak bekerja, enggak mungkin kamu kasih uang. Oh. Enak ngomong tok kamu. Ngomong tok. Isone menghujat tok. Iya. Tapi nggak mau memberi, Pak ya. Ya itu Mas Adi sampai bahasa Cina. Udah. Masih hafal, Pak ini, Pak? Apa? Jadi lain kali Mbak ini harus bersama Cak Evelyn. Oh iya ya. Tanding bahasa Mandarin. Iya. Udah bisa itu kalau banyak. Ini Mbak khusus doa Sedikit-sedikit. doa neto, Wi. Iya kan sedikit-sedikit tuh. Iya. Bisa kan? Nah, itu. Sedikit-sedikit. Kasih bocoran doanya, Mbak. Nyembayangin pakai bahasa koi. Nah, itu. Ya istilahnya gini loh Mas Andi. Anaknya yang pertama saya suruh pegang Joshua. Ah, Ya saya pegang gini ya, saya ikuti saya ya. Baca apa? Koi ya. Ya. iya. Jing gojo, wonang yuju, teke seten, jin san yun san, san den ce fiji. Li silian, yuto silian. Udah wis. Gitu sih Lijen. Iya wis. Jadi saya sebutkan ini anak mau bakar rumah. Ini mau kirim Gunung Mas, Gunung Perak. Sandense becak, visi pejabat. Fiji itu pejabat. Fiji. Seten itu tandu. Seten. Nah, supaya untuk bekal di surga. Gitu Pak. Oh, saya ini pekerjaan apa itu saya. Pernah dialami, Pak ya? Udah, saya sekarang buka PT Palu Gada. Oh, PT-nya punya PT, Mbak Dewi. Tinggal lu perlu gue aja. Perlu apa? Pasti ada saya. Pasti ada ya. Tidak ada kesulitan. Iya. Oh, saya ini rojo wong sambat kok. Jadi Margamba ini Simatumpang, Bi. Iya. Siang malam nunggu panggilan. Iya, bener itu. Tapi kadang-kadang ini kalau saya kadang konten live itu kalau saya lihat sendiri itu Mas Andi. Aduh, itu elek untuk mangap. Tidak ada untuk. Udah kalau ingin senam mulut sama saya. Senam mulut. Jadi bisa belajar kauruh, urip, sekalian senam mulut. Benar itu. Om dokter aja bilang kok Mas Andi. Pasien bisa tertawa itu 25% kesembuhan daripada pasien. Tertawa itu sehat. Tertawa, bener, Bang. Lek uring-uringan gak iso guyu ya, Bang. Iya, mencucu. Apa kayak akhirnya yo kambuh sing lambunge, Sing asam urat. sing asam urat, sing ngelu apa kolesterol. Kolesterol. Beneran itu, nyata itu. Aku sendiri kok. Kalau udah kelihatan bis kayak becak, wes itu wes hati-hati wes. Cari mbak wes. Siap-siap ya. Siap-siap cari mbak. Ya iso langsung pakai. Jadi sahabat Sampamor mungkin ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar atau kita ada live lelang streaming di GSP ya. Ya. Tiap hari jam 3 sore sampai selesai. Jadi Mbak kadang jadi bintang tamu dan tanya jawab. Bisa langsung live. Mungkin Sobat Sampamor ada pertanyaan hal spiritual, hal ilmu urip biar bisa hidup. Oke, Sobat Sampamor dimanapun berada, terima kasih telah mengikuti video-video kami dan wejangan kali ini sangatlah buat pelajaran bagi kita semua karena pengalaman spiritual Mbah Mat sungguh keren dan gak gampang. Gimana?
mending kita wiritan daripada cara Bahmat laku spiritualnya dengan mengaktualkan ke kehidupan yang nyata. Oke, sahabat-sahabat Mor, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.